Kembali lagi sama New Cikego Channel, NC Channel, sama Om Utom sama Rio. Kemarin kita udah bahas ini nih, kehidupan, perjalanan kehidupan yang masih panjang dan harus terus kita jalankan ya. Betul. Cuman kemarin masih cut. Ya. Sekarang mau kita sambung lagi nih. Ini ada catatan seperti ini nih. Di perjalanan menuju sukses akan selalu ada orang-orang yang ingin menjadi dirinya Om Utom, dirinya saya, atau dirinya siapapun. Itu pasti ada. Ya kembali lagi ke iri itu ya, nu dengki itu ya, nu sirik itu ya, jir orang yang juga si eta gitu kan. Tapi mereka itu menggunakan cara yang menurut saya pribadi sih kurang baik ya, kurang bagus gitu kan, karena ingin menikam dari belakang, membicarakan di belakang yang tadinya kita baik-baik, jadi tidak bagus lah sama orang lain, karena ya mungkin tinggal non hasut ya ini kan was itulah salah satunya. Terus di belakang itu seolah-olah apa yang kita kerjakan yang baik atau otak-otak pemikiran otak kita yang baik itu seolah-olah ada di kelek maranehna teh, ada di ketiak mereka gitu, seolah-olah orang teh jongos gitu kan, kacung non begog ini. Ya itulah, itu dulu sedikit catatan. Kalau menurut Om Utom, orang-orang seperti itu bagaimana nih? Ya, pasti ada berbagai macam karakter orang ya dalam setiap lingkungan itu. Cuman ketika kita berhadapan dengan karakter-karakter yang beraneka ragam, kita juga jangan eleh-geleng. Biasanya itu orang-orang terdekat loh. Betul. Karena orang yang paling dekat itu adalah sebenarnya musuh yang paling bahaya ketika terjadi clash ya. Ketika terjadi perselisihan atau perbedaan pandangan dan sebagainya gitu. Nah itulah, itu kayak gitu. Jadi sedikit cemburu, segala sesuatu itu dicemburuan gitu juga digajang minggu. Nah, kalau orang yang tidak mau mengeksplor potensinya pasti larinya begitu. Betul. Pasti. Kenapa? Karena dia merasa tidak mempunyai prestasi atau tidak mempunyai hal-hal yang bisa dikedepankan menjadi sesuatu hal yang positif untuk dijadikan sebuah acuan. Iya betul. Makanya selalu mencari kelemahan atau kekurangan orang lain, itu kurang baik lah. Ya, kurang baik. Mungkin bisa jadi huruf K dan huruf L nantinya akan seperti itu. K T-nya kawan, L T lawan gitu. Iya. Bisa jadi seperti itu. Bisa. Ya seyogianya lah kalau kita merasa sudah bisa memahami ya, ketika bermasyarakat, bersosialisasi, berinteraksi dengan banyak orang, alangkah baiknya kita ya menggunakan pengalaman hidup kita atau referensi dari perjalanan hidup itu kan pasti kita berusaha untuk mempelajari ya. Gitu. Kita punya pengalaman nih waktu ke belakang gitu betul. Kita saring, kita ambil referensinya,
kita jadikan sebuah kerangka ilmu untuk menjalankan kehidupan saat ini dan kedepannya tuh lebih baik gitu. Harusnya begitu. Jadi jangan sampai pengalaman yang ke belakang itu dijadikan sebuah kebanggaan. Padahal mungkin ada hal-hal atau pengalaman yang seharusnya lebih didalami dulu atau disortir gitu kan, difilter gitu. Apakah ini bagus nggak gitu kan untuk dijadikan percontohan, dijadikan sebuah modal untuk melangkah ke depan tuh harus lebih baik lah. Karena yang tidak pernah kembali itu adalah waktu. Waktu tidak akan pernah kembali kecuali pamulangan. Tos balanja jengkol angin sulana 2.000 di angsulan eta mah namina. Angsulan ya. Nah, terus ada ini salah satu deviasi kejiwaan yang kasusnya banyak bahkan di dunia ya, tapi kita ruang lingkup kecil dulu lah, ruang lingkup kita dulu nih, adalah orang-orang yang memberi syarat terlalu berat ya. Jadi untuk bersuka cita dalam di relung jiwanya itu kan merasa ada sedikit bersalah, berdosa lah gitu. Untuk tertawa lepas, beban gitunya, nggak ada beban, merasa tidak pantas untuk menjadi salah satu manusia yang bahagia. Nah ini ada bentuk penghukuman diri nggak sih buat si orang-orang yang tadi ingin seperti jadi kita itu, padahal kan nggak sesuai maneh-maneh orang-orang gitu kan ya. Ada nggak penghukuman diri ini? Oke, itu keren sekali. Dari kejiwaan ya, kejiwaan. Paparan itu sangat keren, bagus sekali dan sangat dalam esensinya gitu. Kalau kembali ke pertanyaan penghukuman terhadap diri sendiri, itu secara manusiawi akan terjadi dalam hal apa? Bagi orang-orang atau individu yang berintrospeksi diri, setiap kejadian atau setiap keadaan perjalanan yang dia lewati itu akan menjadi sebuah catatan bagi dirinya sendiri, karena dirinya sendiri yang mengetahui. Atau mungkin bisa seolah-olah melakukan pembenaran, otomatis akan terjadi dengan hal itu. alasan yang dia miliki, jadi bahwa orang mah benar gitu. Nah itu kembali kepada orang-orang yang mempunyai, dalam tanda kutip yang mempunyai hati kiru. Kembali lagi ke hati kiru. Ini kolbunya, hatinya itu tidak pernah mungkin dicuci ya sama sabun B29. Ya dicolek Ratni B29. Kumbah lah gitu, jadi bersih gitu. Dikuras. Karena sebenarnya simpel Kang Yo, masalah manusia hidup gitu ya. Kadang terlalu bertele-tele lah kita mensikapi permasalahan yang sedang dialami itu. Sebenarnya simpel. Ketika kita mau bercermin, ketika kita mau ngenteng gitu kan, mau berintrospeksi diri, mau mentafakuri, mau mensikapi semua hal itu dengan positif, pasti akan terjadi sebuah solusi atau menjadikan solutif lah gitu. Ya, betul. Karena kalau selalu melihatnya keluar dirinya, itu tadi katakan terjadilah sebuah pembenaran dengan alasan-alasan yang sebenarnya
belum tentu benar. Ya alasannya juga ya kalau udah pembenaran kan alasannya dibuat oleh dirinya sendiri Ya, bukan secara sudut pandang umum Ya. gitu. Berarti dari sini bisa dipastikan atau akan terproyeksikan pada tataran ragawi. Nah, yang juga ikut sulit nih, sulit untuk sehat dan selalu terjebak dalam drama. Berarti maranehna teh ulin drama, padahal lain pemain sinetron aja. Drama jeung drama we, jadi kesalahan ini tutup dengan kesalahan yang ini, tutup dari drama itu. Iya, otomatis itu. Kenapa? Ya. Karena ketika orang membohongi dirinya sendiri, di situ sudah dimulai gitu kan, kemunafikan. Di situ sudah dimulai mencederai sesuatu hal yang ada pada dirinya sendiri sebetulnya yang jujur. Kejujuran yang ada di dalam hati setiap orang itu mutlak Ya. dipunyai setiap orang. Mutlak ya. Bayangin dirinya sendiri aja sudah dibohongi, apalagi orang lain kan begitu. Makanya pada akhirnya benar-benar eta asup pisan. iya, pada akhirnya logis pisan eta benar. secara psikis dia sudah melakukan hal-hal yang membohongi gitu kan, otomatis nanti secara raga, secara fisik akan terimbas. Iya. Ini kasus kejiwaan teh hanya mensano in corpore sano. ragawi ya, gitu ya, betul. benar. Ketika jiwa kita sehat, insya Allah badan kita juga ikut sehat. Oke, makanya guys, orang kudu bangkit ya, kudu cager, sembuh, apa yang mau dituju jalankan, terus kudu diraih hak maneh teh nya, hak maneh itu lain hak batur gitu teh bisa istilah nama di kitu tah mana boga hak gitu. Jadi untuk bersukacita nggak perlu syaratnya om, bersukacita mah nggak perlu syarat, terus bahagialah, just be yourself ya geningan tah. Cuma menurut om Tom Betul. No matter what they say, ya, gitu. Be ya, yourself, kata Sting juga, be yourself, no matter what they say. betul, Kan betul. gitu. Jadilah diri kamu sendiri. Gitu. Dalam artian nggak peduli yang orang katakan apapun itu, gitu. Karena setiap individu itu punya hak untuk menjalankan kehidupannya sendiri. setuju. Dan kebahagiaan itu bukan didasari dari faktor eksternal. Mun orang hayang bahagia, Ya. iwal hanya diri kita sendiri yang bisa membuat atau menciptakan hal itu. Ya. Tidak bisa, saya bahagia karena mempunyai teman si A, si B. Saya bahagia karena saya punya pasangan hidup si A, si B. Saya bahagia karena saya punya pot kembang di Cina gitu. Saya bahagia karena saya punya motor halus gitu. Benar. Saya bahagia karena meja makan saya belinya 8.755.000 gitu. Enggak Padahal lain begitu. eta. Enggak. Eta lain syarat untuk bahagia, lain kitu nya. Syaratnya lain. Lain. Yang menentukan kebahagiaan seseorang adalah dirinya sendiri. Betul. Gitu. Karena kebahagiaan itu tidak bisa kita jabarkan kepada orang lain. Saya bahagia, bohong. Kalau orang ngomong saya bahagia loh, tidak, kebahagiaan itu akan terasa dan dinikmati oleh dirinya sendiri. Dan yang membuat bahagia itu adalah ya dirinya sendiri. Tidak bisa atas alasan dari faktor dari luar diri kita, tidak. Itu udah saya coba jalankan gitu prinsip itu, dan memang betul Ya.
betul kalau misalkan berbicara materi ya, orang kan kadang zaman sekarang ngomongnya materi, bukan melihat apa yang ada di kepala orang. Orang-orang zaman sekarang itu berbicaranya apa yang dipunyai oleh orang. Dalam konotasi dipunyai itu benda lah gitu, materi lah. Orang akan lebih sungkan, orang akan lebih kikuk, orang akan lebih belum apa-apa udah nervous ketika lihat orang lain itu boga banda. Gitu. Jadi tidak melihat kepribadiannya dulu, terus apa yang ada di kepalanya, tidak. Gitu. Iya. Itulah penjelasan dari Om Utom ya. Mungkin kita sambung lagi nanti ya sebentar ya. Oke Bang, siap. Dengan kejiwaan, pertanyaan ragawi itu kita break dulu untuk minum-minum kopi dulu. Sebentar lagi kita lanjut. Oke, jangan lupa like, comment, and subscribe di NC Channel. Sampurasun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.